Yus. Kemarin itu aku lihat kalau misalkan beli merah putih dan Patriot Bond itu bisa kebal hukum, bebas dari pidana. Ih, ngeri nggak sih? Itu cheat code kebal hukum atau gimana sih? Nah, itu Mas, itu yang banyak disalahpahami. Padahal di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, tepatnya di pasal 50A, memang ada peraturan baru soal Patriot Bond dan Merah Putih. Tapi sebelum bahas perlindungan hukumnya, tentunya kita pahami dulu ya instrumennya. Ini adalah surat utang khusus yang diterbitkan Danantara untuk menghimpun dana pembangunan nasional. Jadi, secara sederhana masyarakat meminjamkan dana ke Danantara lalu nanti memperoleh pengembaliannya sesuai dengan ketentuan. Oke, berarti ini konsepnya kurang lebih sama obligasi. Tapi kok bisa viral sih? Ya Mas, karena pasal 50A ayat 5 dan ayat 6 di situ disebutkan negara memberikan perlindungan terhadap pembeli surat utang khusus ini. Transaksinya dilindungi dari gugatan perdata, tuntutan, pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan. Dan transaksinya juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan. Kalau misalnya seperti itu penjelasannya, berarti kedengarannya sakti juga ya nih surat ya berarti ya. Kalau misalkan ada orang yang mana punya uang yang sumbernya sudah bermasalah, terus dibeliin Patriot Bond atau Merah Putih Bond, aman dong. Nah, jangan lompat ke kesimpulan Mas. Perlindungan ini itu bukan berlaku untuk semua kondisi ya, tapi melekat pada transaksi pembelian instrumen surat utang kondisi di pasar primer sebagaimana diatur di pasal 50A. Artinya apa? Yang dilindungi adalah transaksi investasinya, bukan otoritas menghapus seluruh persoalan hukum seseorang. Makanya pasal ini sekarang memang jadi bahan diskusi banyak ahli hukum pajak. Oh, berarti kalau misalkan mau berita begini ya, jangan cuma baca judulnya doang berarti. Jangan cuma kalau misalkan mau berita gini terus tiba-tiba nemu riset dosa fiskal. Persis Mas, bahkan dalam penjelasannya juga disebut investor bisa berasal dari peserta teks amnesti maupun program pengungkapan sukarela. Tujuannya lebih ke memberikan kepastian hukum agar orang mau menempatkan dananya itu ke instrumen ini untuk mendukung pembiayaan dan pembangunan. Oke, paham nih aku sudahan. Selain Patriot Bond atau Merah Putih Bond, ada hal penting lagi nggak di UU ini? Ada beberapa LPS sekarang mendapatkan kewenangan melakukan resolusi perubahan asuransi yang bermasalah. OJK juga memberikan tugas mengatur dan mengawasi bursa mineral serta komoditas strategis. Selain itu, ada penguatan legal protection bagi pejabat BI, OJK, dan LPS selama bertindak dengan good faith dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, berarti di dalam UU ini berarti nggak cuma soal bond aja ya, tapi juga merubah banyak sekali aspek sektor keuangan. Bener banget Mas, makanya jangan berhenti di potongan video atau headline ya. Yang perlu dipahami ini konteksnya, regulasinya tentunya. Apa tujuannya, pembentukan pasalnya, siapa yang diatur, dan ruang lingkup perlindungannya. Soal satu kalimat yang dipotong bisa bikin persepsinya berubah jauh loh. Nah, jadi sebelum kamu ikut berkomentar, pastikan kamu sudah baca pasalnya dulu. Karena beda satu ayat saja bisa beda satu semesta tuh maknanya. Betul guys, jadi buat teman-teman nih yang pengen terus update terkait akuntansi dan perpajakannya bisa follow Cipta Sarana Cendekia ya. Sampai jumpa!